Pertama, memang kami menggugat itu bukan untuk memuaskan satu pihak atau semua pihak. Kami ingin mencari kebenaran. Dan kebenaran dalam perspektif hukum ya harus kita uji di pengadilan. Terlepas akhirnya ujian untuk menguji kebenaran tadi terhalang dan kami cabut, itu hal yang lain gitu. Dan kita akan nasihati klien kita. Bang, ente keliru. Saya sudah ditunjukkan aslinya. Dan analisis ente itu semuanya keliru. Kan selesai begitu. Tapi karena ini panjang, jadi... Dan tolong bertobat. Nah, bertobat, iya. Mubahalanya bahaya. Bayar kifarat sumpahnya 3 hari paling enggak. Nah, cuman sebenarnya ada satu otoritas yang bisa mengungkap ini menurut saya, Bang, karena punya kewenangan, punya hak paksa untuk memanggil, untuk menghadirkan. Saya kira kita kembalikan sebenarnya kepada lembaga yang konstitusional diberikan kewenangan untuk itu tadi. Ya, proses politik melalui DPR dan DPD tadi gitu. Itu harapan kita. Kecuali kalau kita punya kesepakatan syukut ya, ijma sukut ya, kita biarkan ini menjadi noda sejarah. Ya sudah. Oke, bro. Coba kita lihat sebagian dari komentar mereka ya. Ya. Demi keselamatan Gus Nur, Bambang Tri dan mereka wajib dibebaskan dan menjaga harkat dan martabat para advokat. Oke. Setuju, kalaupun masuk di pengadilan belum tentu dapat hasil yang adil, nanti ditangkap secara umum. Baik. Hukum yang kuat ialah yang dijalankan oleh Sultan Iskandar Muda terhadap anaknya. Itu ada ceritanya, gitu ya. Anaknya itu berzina, ya kan? Kemudian dihukum mati dan konon dianya sendiri yang memenggal itu Iskandar Mudanya. Oke. Yeah. Sebenarnya saya tidak setuju, tapi harus bagaimana, karena tidak mungkin menang melawan penguasa. Zaman ini bukan zaman Umar bin Khattab ya, luar biasa ya. Tapi katanya mirip Umar bin Khattab ya. Ada yang bilang begitu kan, kita mengulangi aja kan. Target sudah hands up, mission complete, no ijazah ya. Mundur hanya untuk mengatur strategi karena Bambang Tri sedang dalam tahanan. Pencabutan gugatan sepihak pakai F lagi, ini benar-benaran ya kan, oleh tim kuasa hukum Bambang Tri demi keselamatan nyawa Bambang Tri yang mengalami penyiksaan secara sadis di ruang tahanan Mabespori. Nah ini hoax ya. Hoax ya. Yeah. Jangan berlebihan lah. Yeah. Ya. Sehat, saya pastikan sehat ya. Oke, jadi kendati pun kita itu protes dengan penangkapan, tapi ya kita jangan lebihkan juga. Percuma digugat orang budak, itu kita nggak boleh juga ngapain ya. Tunggu setelah lengser langsung diusut dan hukum harus ditegakkan. Untuk saat ini hakim dan jaksanya belum tentu bisa berbuat tegas dan adil. Gugatan dicabut solusi terbaik demi melindungi penggugat yang saat ini dalam cengkraman polisi. Luar biasa ya. Tidak dalam cengkraman polisi, dalam tahanan. Ya. Kalau dalam cengkraman tuh dia dicengkram terus dia ya kan. Nanti katanya ini dasar bodoh juga nih presenternya, katanya Refli Harun ini nggak ngerti gaya bahasa makna leksikal dan makna gramatikal ya gitu. Oke. Ciri penguasa yang otoriter cuma memberikan janji-janji palsu, tidak mau memberikan bukti ijazah palsu atau asli ya. Saya dukung para lawyer ganti Bang RH untuk menggugat kembali. Berarti gantian saya jadi tamu dia ya kan gitu. Oke. Kalau dilanjutkan perkara percuma karena seluruh penegak hukum di rezim Jokowi tidak jujur. Percuma kalau enggak juga ya, jangan berlebihan juga ya. Judes. Yang tidak jujur banyak ya, yang jujur banyak juga ya kan, karena memang jumlah penegak hukumnya banyak. Penipuan terbesar sepanjang masa belum pernah terjadi di dunia ya, belum ya, azas praduga tak bersalah ya, presumption of innocence tadi. Pencabutan gugatan berakibat kegaduhan akan terus terjadi ya. Memang artinya memang belum ada sesuatu yang secara substantif bisa membuktikan benar dan salahnya. Tapi kalau memang tidak mampu atau tidak punya kemampuan untuk membuktikan ya ribet juga kan. Oke.
Coba kita baca yang langsung dari ininya. Ya. Jadi sobat era sekalian, sebentar lagi Kate datang ya. Jadi Kate gantian tamu ketiga. Ya. Kedua ya. Sebenarnya beliau harusnya udah datang ya. Sebentar dulu ya. Duduk dulu Kate ya. Tadi ketemu juga di sana. Oke, itu sedikit dari apa yang disampaikan sobat era sekalian ya. Luar biasa Kate Victoria ya. Masih segar. Wah luar biasa, betul-betul Alvin Lim itu gaya. Iya. Tadi bikin video juga saya. Oke. Papahnya dia. Apa dari segi hukum penggugat mungkin dijamin LPSK? Tolong jawab Bung Refli. Gimana coba? LPSK kan lembaga perlindungan saksi dan korban. Ya kan? Definisi saksi harus jelas, korban harus jelas. Posisinya dia tersangka sekarang. Iya. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut ya. Jadi walaupun dia saksi dan korban, tapi ada pihak lain juga ya. Selain saksi dan korban, ternyata dalam praktek ada juga yang bisa dilindungi ya. Jadi termasuk juga terdakwa bisa dilindungi juga. Asal kayak si Baradae. Oh, I know ya. Menjadi justice collaborator ya. Justice collaborator ya. Gara-gara Bambang Tri semua kelihatan bodohnya semua, termasuk saya sendiri. Tapi termasuk Ozinuddin ya dan Refli Harun ya. Di kantong saya ada 11.000, bukan triliun. BKANA triliun nggak ngerti saya ini. Memang ada 11.000 katanya, belum disantong kantong satunya kan. Tunjukkan dong ijazah yang aslinya. Oke, Bro Ozinuddin, silakan ditanggapi secara umum apa yang saya bacakan tadi. Pertama, memang kami menggugat itu bukan untuk memuaskan satu pihak atau semua pihak. Kami ingin mencari kebenaran. Dan kebenaran dalam perspektif hukum ya harus kita uji di pengadilan. Terlepas akhirnya ujian untuk menguji kebenaran tadi terhalang dan kami cabut, itu hal yang lain gitu. Yang kedua, saya pikir kalau ada yang merasa tidak puas ya tidak terhalang hak hukumnya untuk mengajukan gugatan karena kepentingan yang terkait dengan Bambang Tri ini ya bukan kepentingan pribadi Bambang tapi kepentingan dari seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, saya kira problem penting yang kita hadapi adalah nilai-nilai kebangsaan kita tentang kejujuran. Soal ini kan sederhana. Kalau ada sikap jujur, mau ya setara dengan rakyatnya, datang ke pengadilan, tunjukkan, selesai juga. Dan kita juga akan legowo. Dan kita akan nasihati klien kita. Bang, ente keliru. Saya sudah ditunjukkan aslinya. Dan analisis ente itu semuanya keliru, kan selesai begitu. Tapi karena ini panjang, jadi dan tolong bertobat. Nah, bertobat iya, mubahalanya bahaya, bayar kifarat sumpahnya 3 hari paling enggak. Nah, cuman sebenarnya ada satu otoritas yang bisa mengungkap ini menurut saya Bang, karena punya kewenangan, punya hak paksa untuk memanggil, untuk menghadirkan. Saya kira kita kembalikan sebenarnya kepada lembaga yang konstitusional diberikan kewenangan untuk itu tadi. Proses politik. Iya, proses politik melalui DPR dan DPD tadi gitu. Itu harapan kita, kecuali kalau kita punya kesepakatan syukut ya, ijma sukut ya kita biarkan ini menjadi noda sejarah. Ya sudah. Luar biasa. Oke, Bro. Udah itu aja. Tutup. Ya. Begitu aja tutup. Baik, begitu saja pemirsa, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika matahari hanya di atas kepala panas melelehkan, ketika keadilan akan ditegakkan di hari akhir zaman. Padang yang luas tak ada naungan, tapi engkau pemimpin adil.
khalifah, kau dinaungi, kau dirahmati. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Engkau bisa bawa mata air kebaikan bagi manusia. Kuasamu juga bisa menenggelamkan umat manusia. Tapi engkau khalifah, dari khalifah kau dinaungi, kau diselamatkan.